Selamat datang kembali, Peter Julio Tarigan. Peter evolusi apa revolusi? Kayak kepompong. Enggak, ini kan pete revolusi. Oh, pete. Sebenarnya nama lu? Nanti ada podcast juga, nanti gue undang lu. Oke. Tapi ini namanya peter apa gimana? logonya pete. Oh, pete ya. Oke, jadi panggilnya Pete. Gitu. Pete atau pete? PT. Oh, PT. PT revolusi. Nah, itu bahasa sana lah. Gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita coba seorang Peter Julio Tarigan ini memberikan inspirasi kepada teman-teman. Dari tadi inspirasi. Bagaimana caranya motret wedding? Oh. Jadi gua kalau biasanya ya dari kameranya, terus misalnya ada kira-kira referensi dari website mana, punya idenya dari mana gitu. Nah, mungkin itu juga kali kenapa gue dulu lama dipakai Reaxio ya. Jadi gua website yang favorit gue itu magnumfotos.com. Magnumfoto.com. Kenapa di situ? Ya jurnal, dia foto esai banyak lah di situ. Jadi gua menggambar daily life. Jadi buat gua kalau lo mau trade wedding cuman concern sama couple-nya, lu akan cuma dapat foto cantik sama foto ganteng. Nah, itu emang wajib. Tapi buat gua sebagai fotografer wedding, buat gua motret wedding itu banyak banget. Situ ada kids, ada parent-nya, ada interaksi parent kids, ada interaksi parents to parents-nya gitu loh. Jadi banyak, ada pembantu. Jadi lu tau nggak, gue pernah motret satu whole family begitu ya. Iya, gue pernah motret satu momen tuh bagus banget. Nggak tahu si Aksio masih simpan atau enggak. Jadi gue dapat satu momen. Jadi si bride ini dibesarkan pembantu. Oh. Generasi sekarang rasanya biasa ya. Taunya dari mana? Karena gue ngerasa aja kayak kita sibuk kan, anak kita diurusin sama siapa? Pembantu kan. Iya. ART toh. Sorry, ART ya. Kalau lu katanya tetangga dulu yang ngurusin. Nggak enak. Nggak maksud gue. Jadi kita kan dulu udah lumrah misalnya di Jakarta, metropolitan itu setiap rumah itu punya ART karena kesibukan papa mama. Jadi akhirnya anak itu dibesarkan secara tidak sengaja dibesarkan oleh ART. Jadi gue dapet foto si ART ini, bride-nya cantik banget, dipeluk, dan ini kebetulan lagi itu adalah anak orang kaya juga, anak Taiwan. Jadi dipeluk sama pembantu ini, pelukannya itu beda banget cuy. Kelihatan. Berasa. Pas lagi lu motret juga pas. Nah itu makanya gue bilangin kalau lu photographer wedding, lu bisa sampai menyelamnya sampai begitu, sampai emosional. Lu bisa begitu datang aja, lu bisa ngerasain rumah ini, lu bisa moodnya, lu bisa rasain ini mood rumah ini gimana, lu bisa rasain. Lu fotografer apa ahli nujum sebenarnya? Jadi gue dulu sempet belajar sama Deddy gue. Jadi lu bukan gue bilangin sok kita mau jadi filosofi fotografi gitu loh, bukan maksud gue, tapi lu kalau memang menekuni fotografi, meskipun tadi gue bilang ujung-ujungnya gue cari duit. Ujung-ujungnya gue mau nyari duit. Tapi maksudnya gue motret itu, gue serius motret. Gue mau nyari duit, tapi memang gue serius menekuni wedding fotografi gitu. Gue datang ke rumahnya. Gue bisa, nah ini nggak semua orang juga mungkin bisa punya. Insting gue datang. Gue bisa ngerasain, mereka ini deket banget nih. Papa mamanya sama dia deket banget. Dia nggak deket nih sama papanya. Jadi kelihatan. Gue punya insting itu. Lu bisa merasakan. Gue bisa ngerasain. Jadi kadang sih gue bisa, nggak perlu gue paksa dia foto tos-tosan sama papanya, karena emang nggak deket sama papanya. Tidak ada ikatan yang dekat. Kalau gue foto paksaan bisa diusir nanti gue. Oh iya. Lu bisa tahu nggak kalau mereka? Gue kadang bisa tahu. Ini keluarga divorce. Oh kelihatan juga ya. Gue bisa tahu ini keluarga divorce. Tapi karena wedding anaknya, bapaknya datang atau mamanya datang. Nah, kejelian itu lu sebagai fotografer memang nggak bisa langsung datang. Ya lu punya apa lah. Tapi lu dengan lu komunikasi pelan-pelan kan lu lihat foto kecilnya dia. Tapi kok kayaknya foto kecilnya gedenya sama mamanya mulu loh. Udah wisuda kok sama mamanya mulu. Tapi kok ada papanya gitu kan. Kalau bisa rasain kelihatan, lu bisa rasain kan. Itu satu. Terus kedua, gue kalau fotografi, misalnya gue motret datang,
gue lihat lu hobinya apa gitu, gue tanya lu kuliahnya di mana. Oke. Jadi gue kalau motret detail-detail mereka, komunikasi berarti ya. iya motret detailnya mereka. Bisa kayak Dendi kan teman kita nanti gue yang ngurusin dia. Dendi ini kan hobi kalau nggak salah Lego gitu kan, Star Wars juga demen ya Den. Star Wars, dia Star Wars demen. Maksudnya pasti dia punya koleksi itu di rumah. Iya. Biasanya gue pakai ornamen itu untuk motret detail-detail ya. Gue sepatunya gue pakai detail Star Wars-nya. Ya, based on hobinya dia. Iya, gue tanya. Nah, dan biasanya gue pun ya bro ya, kalau misalnya udah gue tahu gitu, kadang pernah kejadian nggak di rumah, di hotel. Terus dia bilang, bro, gue punya apa ya, Darth Vader. Dia bilang, gue punya baju Darth Vader, keren banget bro, dibilangin. Gue bilang sama dia, ini kan masih pagi men, kita pagi nggak usah motret. Dimarah, rada diomelin juga gue mau, lu kok nggak motret? Nggak, ntar aja gue bilang. Karena gue udah cincai sama si groomnya. Iya. Gue bilang sama dia, lu suruh supir lu pas siapa kayak ambil tuh baju tuh. Udah bayar kan lunas kan? Udah lunas. 2 kali lagi. Nggak suka. Ambil suruh supir lu baju Darth Vader. Ya ambil baju Darth Vader. Akhirnya gue siang pulang dari pemberkatan, gue dandanin dia pakai gitu, foto sama foto bride. Cakep bro. Nggak dimarahin WO. WO yang bayar siapa? Ya klien. Kalau dia bilang tunggu, WO nurut gak? Nurut pasti. Nah makanya lo harus rayu dia. Oke. Jadi Makanya lu harus baik-baikin. Semua bukan berarti dengan lu pegang klien, lu bisa ngatur WO. Enggak juga, Pak. Iya. Lu juga, karena besok job lu ketemu WO itu lagi. Nah, makanya lu harus gimana caranya. Ya apalagi gua ya, mungkin karena muka gua Batak, kayak debt collector, orang takut. Iya, iya. Daripada gua mati, digebukin, hilang, males mereka arguing sama gua. Mungkin lu cara izinnya juga beda. Gua boleh motret kagak? Enggak gitu gua. Boleh. Enggak gitu gua. Enggak gitu gua caranya. Habis? Lu dia aja gitu. Enggak. Iya. Makanya pada takut ya. 5 menit, kata lu 10 menit. 10 menit. Jadi 5 menit lagi. Jadi itu kan Lu ngomong 5 menit lagi. Ya kalau kita motret wedding. Nah, selain itu inspirasinya kalau di lapangan tuh apa? Nah, teknologi sekarang Google. Ya misalnya googling atau kalau misalnya ada Pinterest kayaknya atau yang lainnya. Enggak. Awal-awal Pinterest, tapi Pinterest lama-lama bosenin. Gua Google aja. Gua lebih banyak baca buku Pinterest, Google, terus sama ini. Gua tanya dia, kalau misalnya dia nggak suka, kebetulan kalau gue emang sangat orangnya up to date, gue ngerti, ya bukan ngerti politik, jadi gue paham isu-isu politik, gue paham, meskipun gue nggak ngerti. Sorry, paham tapi tidak mengerti. Sorry, gue batuk, gue udah ini kok. Oke, udah PCR. Jadi kadang gue nggak maksain, karena kan, ya sorry klien gue kan hampir banyak kan Chinese, jadi kan nggak semua juga yang senang politik gitu loh. Tapi yang gue tahu mereka kalau bicara ini senang, kalau misalnya hobi senang. Bener begitu. Hobi makan. Jadi lo masuk ke arah itu. Dari situ. Lu senang makan apa bro? Gitu kan, lu senang makan ini. Lu coba bakmi sih. Lu nyoba bakmi, pernah nyoba bakmi ini gak? Jadi deket kan. Jadi kebuka semuanya. Sehingga itu ada ide-ide baru jadi. Biasanya muncul aja sih. Ya nggak mungkin kan kalau dia suka mie, lu motret groom bareng bakmi kan nggak lucu kan? Pernah di toko bakmi gue motretin. Ada juga? Pernah. Jadi ada di daerah Romangun lagi tuh gereja di situ. Gue bilang, di situ tuh ada bakmi Shantar enak. Mau makan nggak? Terus dilihat. Lo berani ngomong aja sama gue bilangin, kita makan dulu. Soalnya kalau makan, ya sorry nyebut nama, box hand brown itu kan gak enak. Bosen saya gak enak, bosen gitu kan. Makan itu lagi, hand brown lagi, bosen. Sampai kita bapak hand brown aja terkenal. Iya. Tapi jangan ngejelekin produk orang. Bukan gak enak. Tiap hari. Aku juga bosen tiap hari ya motret Peter lagi. Peter lagi mau kayak gini. Gue bosen. Masa gue podcast udah 30 hari gue mulu. Kayak gitu lagi. Iya. Nanti sensor itu tadi hilang lagi ntar gue deh. Makanya. Nah sama inilah apa namanya kalau setting kamera tuh kayak gimana? Nah, lo menggunakan manual, program kah? Full manual. Full. Terus kalau lensa autofocus. Nah, lensa apa yang favorit gua? Favorit gua jurnalis banyak zoom sih. Zoom lens. Wide zoom? Wide zoom. Sama telezoom. Favorit gua sih, favorit lensa gua itu 70-200, 135,
2470. Satu favorit gua yang selalu gua bawa itu lensa 50 mili. 50 mili yang berapa? 50 mili. Ya mana mungkin lah pas gua yang murah lensanya. Oh iya. 1.2 lah. 1.2 ya. Oh. Harganya 1.2. Ya, harganya yang 1,2 masuk. Ya, kalau gua sebut harga lu nggak bakal sanggup. Oh iya. Luar biasa memang ini. Oke, itu aja kan untuk syarat potret wedding. Ya enggak jadi mutlak. Kalau gua alat gua itu aja. Oke. Gua dari 15 tahun gua sampai gua pensiun, alat gua cuma 4, lensa gua cuma 4. Cuma 4. Nah. Nggak bisa beli lagi. Lagi itu sempat nyoba lensa 35, sempat nyoba lensa 35, sempat nyoba lensa 24, sempat nyoba lensa berapa lagi ya? Ya itulah, lensa-lensa segitu. Nggak mata gua. Nggak mata gua. Tapi overall dari semua lensa paling gua suka 50. 50 mili. Karena apa? Bokehnya. Kalau bicara brand, gue seneng memang 50-1.2-nya Canon tuh gue suka banget. Semoga nanti di endorse nih. Mudah-mudahan yang 1,1 ya. Iya, nanti yang supaya kalau meskipun saya pensiun, kalau dikasih alat itu sama R Plus, gue masih terima. Oh, semua terima. Jangan kan situ doang. Gue ya meskipun gue sekarang pakai brand lain gitu, tapi kalau masih kasih Canon R Plus sama 50 yang 1.2 udah 7 kali ngomong, udah denger itu pasti. Ya maksudnya dipinjemin 2 tahun dong. Iya. Balikin kok. Iya, pasti pindah rumah ya. Enggak, minimum dikecilin jadi mobil baru. 1.8 dan pulang-pulang. Nah, itu lensa favorit gua. Iya. Itu Tapi lensa favorit gua. with flash? Nah, gue pakai flash. Nah, karena gue suka shadow, makanya gue selalu bermain shadow kan. Gue suka flash out of body. Out of body. Jadi gue pakai transmitter. Terus flashnya with hand atau asisten? Asisten gue, makanya asisten gue keren. Kadang gue bisa atas lensa. Jadi gue bisa bikin shadow sendiri, bisa bikin. Oke, jadi tentunya si asistennya harus di train dulu dong. Jadi kebetulan asisten gua dulu di kantor tuh bekas OB di kantor, namanya Noval. Awalnya dia nggak mau jadi asisten gua. Terus kenapa? Stres? Karena gua galak. Karena lo galak. Lu motret apa security? Emang namparin orang sukanya. Waduh. Lu aja pulang gua tamparin. Enggak, maksudnya gua bukan galak. Gua kalau kerja gua. Iya. Serius lah ya maksudnya. Gua kerja, ngerokok nggak boleh. Iya, gua kerja. Tapi kalau misalnya lagi slow, lu mau apa gua beliin. Gua butuh 1,2 nih, 50-1.2. Berapa box? Berapa box? Kayak distributor daging. Nah, intinya gini, dia office boy di kantor, kurir di kantor, bukan office boy. Kurir di kantor, gua bilang, lu mau hidup lu jadi kurir doang. Iya. Lu bantuin gua mau nggak? Gua nanya. Mau bang, dibilangin. Ya udah, lu bantuin gue motret. Tapi lu harus ikut apa yang gue mau. Iya. Awalnya kan gue yang setting lensa, flashnya gue yang set. Misalnya seberapa, powernya seberapa, sepersatu, setengah. Iya. Gue yang ngatur kan. Nah, lama-kelamaan teknologi itu ternyata bisa diubah di transmitter. Sebenarnya di kamera pun bisa. Enggak, awal-awalnya sih enggak begitu. Bisa. Manual enggak bisa. Bisa ya? Bisa. Awal-awal. Bisa. Oh, berarti gue yang nggak tahu. Iya. Berarti gue yang nggak daripada ribut. Iya benar. Bisa. Jadi awalnya gue yang ngatur, terus lama-kelamaan kita tahu, dia ngerti. Iya, dia ngerti. Misalnya gue datang ke rumah klien, lu tau sendiri, fotografer Indonesia kan fotografer subuh ya. Iya. Datang jam 6, jam 5 tuh lightingnya karena nggak ada lighting kan. Iya. Nggak ada lighting. Gue pengen, gue bilang ada kode-kode gue begini dia tahu, dia tahu dia. Oh dia udah tahu. Gini. Misalnya gue kesini dia ke kanan. Terus dia tahu kalau pagi itu dia tahu powernya segini dia tahu. Terus bilang, nah berarti dia flashnya di bounce. Ya, udah dia bilang gini. Ada tanda-tanda tertentu lah ya. Jadi gue sangat mengurangi ngomong sama dia kalau di rumah klien gini, gue ngurangin ngobrol. Nggak bukan ngobrol, malah nggak ada. Gini. Kenapa? Biar keren aja di hadapan klien. Tapi itu udah 2 tahun terakhir ya. 2 tahun setelah gue jadi asisten. Tapi 1 tahun itu banyak ngobrol lah, karena kan belum baru. Tapi setelah itu banyak pakai kode. Kode ya. Kode. Kenapa zaman misalnya gini, matiin pasti. Enggak usah matiin flashnya maksud gue. Iya. kan ngeri juga kalau kodenya begini klien lihat. Waduh. Jadi kalau bilang gini, berarti dia keluar. Enggak, gue lagi nggak butuh lu. Karena kadang klien itu cuman
pede di depan lo. Iya, Bos. bener. Karena mereka bukan model. Emang. Klien itu bukan model. Sekali lagi dia Bukan. ganteng. Heeh. Sekali lagi dia sering difoto. Tapi tetap aja beda fotografer yang datang. Dia takut meskipun dia sering bayar fotografer. Karena dia bukan model. Benar memang. Kan dia mau merit, bukan mau pose-pose yang aneh. Nah, ada juga gini, kan. Ada juga mereka datang bayar lu karena memang dia butuh dokumentasi aja. Iya, memang banyak begitu juga. Dia nggak butuh sebagai foto keren. Tapi kan lu sebagai fotografer, lu kan harus kreatif. Lu harus Iya. setiap klien kan lu butuh sentuhannya beda. Lu pengen punya portfolio berbeda setiap klien kan. Benar. Meskipun lokasinya sama. Iya. Benar. Nah, ini harus nih. Fotografer tuh jangan terpacu. Niru nggak apa-apa. Gue Ya. niru juga sering juga. Ya nggak ada masalah kan? Sering niru juga. Tapi yang di luar gue tiru. Nggak ada yang di sini ditiru. Soalnya nggak ada yang bisa ditiru wedding di sini. Wih. Fotonya. Sorry, beneran. Lu cari. Kenapa? Karena itu tadi orang datang fotografer wedding, dokumentasi wedding. Kalau gue enggak, gue sekali lagi datang ke sini bukan gue dokumentasi wedding. Gue tuh jadi bikin daily life lu. Gue pengen motret seharian lu, gimana keseharian lu. Jadi gambar-gambar gue itu representasi keseharian lu di wedding lu itu gitu. Misalnya dia lagi sedih, gue bisa gue representasiin. Makanya di tahun keberapa tuh gue beli kamera Leica. Nah, itu sama Udah lunas? sedikit. Udah. Lagi Lagi tuh belinya sama Aldi lagi tuh ngeliat juga. Naikin derajat gue juga nih, naikin kasta gue. Oh iya. Nah, itu penting juga buat fotografer. Gimana cara naikin kasta lu? Iya. Ini iya. Oke. Jadi Seolah waduh gila lu punya Leica pasti hitam putihnya keren. Enggak juga Enggak sih. juga. Tergantung yang motret lah. Tergantung kalau dia enggak ya. Iya. Udah 10 menit nih. Cukup ya? Ya. Terserah lu. Oke. Oke, tapi untuk yang terakhir nih, untuk recommended foto wedding sekarang menggunakan apa? DSLR kah atau mirrorless? Sekarang kan ada eranya mirrorless, Pak. Harus mirrorless. Iya. Bagi teman-teman yang baru yang nggak Kalah bisa- mirrorless aja, DSLR udah selesai eranya. Oke. Jadi sebenarnya apapun kameranya, Apapun kameranya, jangan gimana jawab itu. ngomong? Ya apapun kameranya tetap berkarya. Air putih tetap minuman. Iya. Oh, oke, kalau gitu terima kasih banyak Peter Julio Tarigan. Nanti kalau Pete revolusi. Peti Revolusi. Gue punya Oke. podcast. See you, sampai jumpa. Bye. Bye.